Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Perempuan bau lawean biasanya memiliki tai lalat sebesar koin di bahu kirinya. Tanda lahir tersebut diyakini dihuni oleh sosok makhluk astral berjenis hewan melata yang kemudian akan mengelilingi tangannya. Keberadaan makhluk halus tersebut membuat seorang perempuan bau lawean dipercaya bisa membawa petaka. Jika mereka menikah, kelak suaminya akan meninggal dunia. Akan tetapi, legenda mengenai perempuan bau lawean ini tidak terlepas dari kisah Pakubuwono II yang merupakan Raja Keraton Hadiningrat. Dikisahkan pada tahun 1800-an, Pakubuwono II meminta seorang saudagar perempuan yang juga merupakan seorang pengrajin batik dari Lawean untuk meminjamkan kuda guna berperang. Kemudian Raja mengajak saudagar perempuan tersebut untuk tinggal di kawasan kerajaan. Akan tetapi, saudagar perempuan itu menolak permintaan Raja. Hal ini menyebabkan Raja murka. Kemarahan Raja kepada perempuan saudagar itu berdampak juga pada seluruh perempuan di kawasan Lawean. Dan pada saat itu, Raja berkata bahwa seluruh perempuan di Lawean akan merasakan siksaan lahir dan batin. Jika perempuan di Lawean menikah, maka pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Sakit mas, rintih Bu Rini. Ya Allah, kenapa dek? Ucap Pak Sukri. Perut aku sakit banget mas, kayaknya aku mau melahirkan mas. Ya udah kalau gitu kamu sabar ya dek, mas mau cari dukun bayi dulu bentar. Iya mas, cepat. Segera Pak Sukri berlari terbirit-birit menuju ke rumahnya dukun bayi. Jalanan yang dilewati masih tanah dan juga berlumpur, maklum masih di pedesaan. Dan jarak rumah di desa-desa terpaut sangat jauh, sehingga Pak Sukri harus berjalan cukup jauh dan lama. Beberapa saat kemudian beliau pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbok Jum. Beliau ini adalah seorang dukun bayi. Pak Sukri beberapa kali mengetuk pintu rumahnya dukun bayi itu dengan napas yang masih terasa terengah-engah dan jantung berdebar dengan kencang. Mbok Jum, Mbok, teriaknya dari luar. Suara pintu pun dibuka. Terlihat wanita parubaya mengenakan kebaya dan rok terbuat dari selendang batik keluar dari dalam rumahnya. Mbok Jum ini tinggal sendirian di rumah gubuk itu. Dia sudah terkenal di desa itu sebagai dukun bayi. Meskipun sudah tua, tapi beliau selalu menyanggupi untuk membantu wanita yang akan melahirkan. Ada apa? Tanyanya sembari menginang dengan santai. Mbok, tolong ini istri saya Mbok, istri saya mau melahirkan. Baik, tunggu bentar. Lalu Mbok Jum masuk kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil beberapa perlengkapan. Sesaat kemudian mereka pun segera berjalan terbirit-birit menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Rini masih terus berhenti kesakitan. Bahkan wajahnya Bu Rini terlihat sangat pucat sekali karena menahan rasa sakitnya itu. Siapkan baskom sama air hangat dan juga handuk, perintah Mbok Jum. Segera Pak Sukri pun ke pawon untuk mengambilkan alat-alatnya. Sementara Bu Rini sudah dibaringkan di atas dipan dan diselimuti dengan selendang kain batik. Ini Mbok. Kamu tunggulah di luar, ucap Mbok Jum. Pak Sukri pun menganggukkan kepalanya dan pergi menunggu di depan pintu kamar. Terlihat beliau sangat cemas sekali sampai mondar-mandir tidak karuan. Pak Sukri terus berdoa agar anak dan istrinya sehat selamat. Semoga anak istriku tidak kenapa-napa ya Allah, ucap Pak Sukri khawatir. Tarik napas Dok, titah Mbok Jum pada Bu Rini. Tiba-tiba saja saat sedang proses persalinannya Bu Rini, ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Bu Rini juga saat itu merintih semakin sakit sekali. Beliau pun sampai berteriak sangat kencang sekali. Dan di saat yang bersamaan terdengarlah suara tangisan bayi yang menggema di ruangan itu. Mendengar tangisan bayinya, Pak Sukri merasa lega dan berbahagia sekali.
Segera Mbok Jum membuka pintu kamar dan menghampiri Pak Sukri. Gimana Mbok, istri saya dan anak saya? Anaknya perempuan, cantik seperti ibunya. Alhamdulillah, terima kasih Mbok. Kalau gitu saya mau lihat anak saya dulu Mbok. Oh iya Mbok, ini tolong terima ya, sebagai tanda terima kasih dari saya, ucap Pak Sukri sambil memberikan sebuah amplop yang berisi uang kepada Mbok Jum. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Saat itu segera Pak Sukri masuk untuk menemui istri dan anaknya. Bu Rini masih terlihat sangat lemas. Tidak lupa Pak Sukri mengazani anaknya itu. Bu, kita kasih nama anak kita Neni ya Bu. Bagus Pak, cantik namanya. Sore harinya, saat Bu Rini akan memandikan anaknya, bedok bayinya itu dilepas terlebih dahulu karena sejak anaknya lahir sudah dibedok oleh Mbok Jum. Jadi Bu Rini belum tahu kalau ada tanda lahir di bagian pundak kiri anaknya itu. Dan sore itu betapa terkejutnya Bu Rini melihat ada tanda lahir sebesar koin di bagian pundak kiri di tangannya yang mungil itu. Pak, Bapak, ada apa sih Bu? Pak, lihat ini Pak, anak kita. Kenapa Bu? Saat Pak Sukri melihat tanda lahir yang ada di tangan kirinya Neni, tai lalat sebesar koin, mereka berdua pun saling bertatapan karena mereka merasa tidak asing dengan tanda itu. Pak, ini kan seperti tanda. Iya Bu, Bapak juga tahu. Gimana kalau kita buang saja Pak anak kita ke tengah hutan, ucap Bu Rini. Seketika Pak Sukri terdiam sejenak memikirkan apa akan menyetujui ucapan istrinya itu atau tidak. Pak, jangan kelamaan mikir sebelum kita kena sialnya. Kita harus buang nanti tengah malam. Soalnya mumpung para tetangga belum ada yang tahu Pak. Baiklah, nanti malam kita akan pergi ke tengah hutan. Tapi gimana dengan Mbok Jum Bu? Ia sudah tahu kalau kita punya anak. Itu biar kita urus nanti Pak, itu masalah gampang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pak Sukri dan Bu Rini bersiap untuk membawa anaknya itu. Namun sebelumnya bayi mereka diletakkan terlebih dahulu di sebuah kardus dan diberikan selimut yang tebal agar tidak kedinginan di dalam hutan nantinya. Ayo berangkat sekarang Pak. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Suasana desanya sudah sangat sepi sekali. Mereka pun berjalan menuju ke hutan yang ada di dekat desanya itu. Untungnya tidak ada satu orang pun yang melihat mereka karena semua sudah tertidur lelap. Hanya terdengar suara hewan jangkrik dan katak yang saling bersautan di sawah. Beberapa saat kemudian akhirnya sampai juga di hutan. Namun keduanya masih terus berjalan ke dalam tengah hutan agar tidak ada yang tahu. Di dalam hutan sangat gelap sekali, hanya ada penerangan sinar dari rembulan malam itu. Hawa dingin pun menusuk ke dalam tulang, membuat bulu kuduk merinding. Dan juga terdengar suara hewan buas yang saling bersautan di dalam hutan itu, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki dari belakang yang membuatnya terkejut. Suara apa itu Pak? Saat mereka melihat ke belakang, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka pun akhirnya melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tengah hutan. Hingga sesaat kemudian sampailah mereka di tengah hutan yang terdapat gubuk di sana. Saat itu segera Neni, bayinya itu diletakkan di gubuk itu bersama dengan kardusnya. Kita taruh sini saja ya Pak. Iya Bu, buruan. Setelahnya Bu Rani langsung meletakkan bayinya itu dengan tega. Bayinya itu seketika menangis seperti tahu kalau akan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Udah ayo Pak, kita cepet pulang. Tanpa rasa belas kasihan kepada anaknya yang sudah dikandungnya selama 9 bulan ini, Bu Rini tega membuang anaknya itu begitu saja. Dan Pak Sukri juga malah mendukung. Karena mereka tahu tentang tanda lahir yang ada pada Neni, kalau yang nantinya akan membawa malapetaka jika terus bersama mereka. Saat itu mereka pun segera pulang. Dan di perjalanan pulang betapa terkejutnya Bu Rini dan Pak Sukri yang masih di tengah hutan. Mereka tiba-tiba dihadang oleh seekor ular kobra yang besar ukurannya. Bahkan ukurannya itu menyerupai pelepah pohon pisang. Astagfirullah Pak.
Ya Allah Bu, iya Bu, itu ular kok besar sekali. Kayaknya itu ular siluman Bu. Ibu takut Pak. Mereka berdua yang baru pertama kali melihat ular dengan ukuran sangat besar seperti itu, seketika langsung merinding ketakutan. Mereka pun akhirnya berhenti sejenak menunggu ular itu untuk menyeberang jalan yang akan mereka lewati. Dan setelah beberapa saat kemudian, ular itu pun akhirnya menghilang entah kemana. Keduanya kemudian berjalan lagi bergegas untuk segera pulang. Sedangkan Neni, setelah ditinggal kedua orang tuanya, di tengah kegelapan hutan itu, dia sendirian dan menangis terus-menerus. Keesokan harinya, semburat matahari terlihat sudah muncul dari ufuk timur. Pagi itu Nek Gayatri seperti biasanya setiap pagi selalu mencari kayu bakar di tengah hutan untuk memasak. Pagi itu Nek Gayatri merasakan hawanya berbeda. Saat dia berada di dalam hutan, beliau merasa ada sosok yang mengintai dirinya. Si Nenek Gayatri ini dulunya seorang dukun, jadi dia tahu apa yang terjadi karena dia memiliki ilmu. Namun saat itu Nek Gayatri tidak terlalu memperdulikannya karena beliau sedang sibuk mencari kayu bakarnya. Saat di perjalanan ke tengah hutan, samar-samar Nek Gayatri mendengar ada suara tangisan bayi yang menggelegar di dalam hutan itu. Kok ada suara bayi? Bayi siapa ya? Apakah mungkin dari desa sebelah? Menurutnya suara bayi itu berada di desa sebelah karena Nek Gayatri belum tahu kalau sebenarnya di dalam hutan ada seorang bayi yang ditelantarkan. Dan beberapa saat kemudian Nek Gayatri pun sampai juga di dekat gubuk. Suara bayinya terdengar jelas dan semakin jelas sekali. Dan karena penasaran, beliau pun akhirnya menghampiri kardus yang ada di gubuk itu. Dan saat dilihat di dalam kardus itu, dia menemukan seorang bayi mungil cantik yang terus menangis. Nek Gayatri pun langsung terkejut. Bayi siapa ini? Siapa yang tega membuang bayi ini ke tengah hutan? Karena bayi itu terus menangis, akhirnya Nek Gayatri pun mencoba untuk menimang-nimang agar tidak menangis lagi. Beliau melihat ada selembar kertas di kardus itu yang bertuliskan nama bayi itu, yaitu Neni. Nama kamu Neni ya, Nduk? Saat itu Nek Gayatri pun akhirnya membawa pulang bayi itu dan berniat akan mengasuhnya. Kebetulan Nek Gayatri tinggal di rumah sendirian karena beliau hidup sebatang kara di tengah hutan. Sesampainya di rumah, Nek Gayatri membuatkan air perasan dari perasan cucian beras sebagai ganti susu untuk Neni karena beliau tidak memiliki uang untuk beli susu. Setelah diberikan air tajin itu, Neni langsung tidak menangis karena dikiranya mendapatkan susu. Nenek Gayatri ini tidak disukai para warga sekitar karena dulunya sempat menjadi dukun dan dia dicap tidak baik, sehingga beliau hidup sebatang kara dan dijauhi warga sekitar. Saat Nek Gayatri akan memandikan Neni, beliau terkejut melihat ada tanda tai lalat di pundak bagian tangan kirinya. Dan Nenek Gayatri pun tahu bahwa itu bukan tanda lahir biasa. Bau lawean, gumamnya sambil membelalakan kedua matanya karena terkejut. Namun meskipun begitu, beliau akan tetap merawat Neni sampai besar nanti. Karena beliau tinggal di rumah gubuk sendirian, jadi beliau memilih untuk merawat Neni sebagai temannya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Neni sudah hidup menjadi seorang gadis dewasa yang cantik. Dia selalu membantu neneknya mencarikan kayu bakar untuk memasak. Hidupnya selalu berada di sekitaran rumahnya saja, berada di dalam hutan. Dia hanya sesekali keluar dari hutan hanya untuk membeli keperluan rumah saja yang ada di perkampungan. Suatu ketika, Neni pergi ke perkampungan untuk membeli beras yang sudah habis. Saat itu banyak warga yang menggujingnya karena Neni dianggap cucu dari Nenek Gayatri, mantan seorang dukun. Meskipun begitu, Neni berusaha bersikap ramah kepada para warga desa itu. Dia selalu memakai baju tertutup dengan lengan panjang karena dia merasa malu dengan tanda lahir yang ada di tangannya itu. Kamu cucunya dukun itu ya? Maksud ibu apa? Kamu cucunya dari Nek Gayatri kan? Iya Bu, betul. Emangnya kenapa? Kamu pasti anak kutukan. Astagfirullah Bu, kok ngomongnya seperti itu? Alah,
Sudah sana, kamu pergi saja dari sini. Nanti bisa-bisa kami jadi kena sialnya. Saat itu Neni yang merupakan gadis yang cantik ketika dia sedang berjalan di sekitar perdesaan. Dia selalu diganggu oleh para lelaki yang ada di tongkrongan. Akan tetapi Neni bersikap cuek. Dia tidak suka digoda seperti itu. Apalagi dia tinggalnya di dalam hutan. Jarang ada orang yang selalu mengganggu hidupnya. Sesaat kemudian, setelah sampai di rumah, Neni menampakkan wajahnya yang sedih, membuat Nek Gayatri yang duduk di depan teras rumah langsung menghampirinya. Kamu kenapa, Nduk? Wajahmu kok ditekuk seperti itu? Aku sedih, Nek. Sedih kenapa? Tadi waktu aku di desa, ada banyak ibu-ibu yang menggunjing aku, Nek. Mereka memangnya ngomong apa sama kamu, Nduk? Katanya aku ini anak kutukan, Nek, karena nenek dulunya seorang dukun. Seketika Nek Gayatri menghela napas dalam-dalam mendengar ucapan dari Neni. Nduk, sini kamu duduk dulu. Nenek mau cerita sama kamu. Lalu Neni pun duduk di bangku sampingnya Nek Gayatri untuk mendengarkan semua ucapan neneknya itu. Nduk, nenek mau cerita sama kamu. Kamu itu bukan anak kutukan. Akan tetapi, tentang apa yang mereka katakan soal nenek, itu memang benar. Iya, nenek dulu pernah jadi seorang dukun. Tapi sekarang kamu tahu kan, nenek sudah bertaubat. Neni menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Nek Gayatri. Dulu nenek sedang mencari kayu bakar waktu pagi-pagi. Terus nenek mendengar ada suara tangisan bayi di gubuk. Dan ternyata ada seorang bayi yang sendirian di dalam kardus. Dan itu adalah kamu, Nduk. Terus akhirnya nenek berminat untuk merawat kamu sampai dewasa. Jadi sebenarnya aku bukan cucu nenek yang sebenarnya. Iya, Nduk. Tapi nenek sudah menganggap kamu sebagai cucu nenek. Nenek sangat menyayangimu, Nduk. Sudah ya, kamu jangan sedih lagi ya, Nduk. Aku gak sedih kok, Nek. Justru aku sangat bersyukur karena nenek mau merawat aku dari aku bayi. Terima kasih ya, Nek. Nek Gayatri pun tersenyum mendengar jawaban dari Neni. Akan tetapi, seketika Neni menampakkan wajah sedihnya lagi karena dia kepikiran siapa kedua orang tuanya yang sudah tega membuang dirinya saat masih bayi. Lah terus kenapa kamu kok malah sedih lagi, Nduk? Aku cuma kepikiran, Nek, siapa sebenarnya orang tua kandungku yang sudah tega membuangku saat masih bayi. Kamu yang sabar ya, Nduk. Yang penting kamu sekarang punya nenek. Saat malam hari, Neni yang ada di dalam bilik kamarnya tiba-tiba saja dia mendengar ada suara hewan melata yang sedang berdesis. Namun setelah dirinya mencari ke sekitar kamarnya itu, tidak ada ular sama sekali. Pikirnya karena dia tinggal berada di tengah hutan, mungkin ada ular di samping rumahnya. Namun setelahnya suara desisan itu menghilang begitu saja. Neni pun tidak menghiraukan itu. Namun tiba-tiba datanglah angin kencang yang ada di dalam hutan. Padahal semuanya sunyi dan sepi, tidak ada angin kencang sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Neni mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Suaranya sangat merdu sekali, membuatnya sangat penasaran dengan suara itu. Neni terkejut karena siapa yang ada di dalam hutan malam hari. Karena di tengah hutan itu hanya ada Neni dan Nek Gayatri saja yang tinggal di rumah itu. Akan tetapi, siapa tahu ada orang asing dari desa lain yang sedang nyasar ke dalam hutan. Dia pun bergegas keluar rumah untuk mencari tahu. Dia berjalan keliling sekitar rumahnya yang sangat gelap, hanya ada penerangan lampu dari petromak di beberapa bagian rumahnya. Suara itu benar-benar jelas sekali di telinga. Tapi sudah dicari ke sana kemari, Neni tetap tidak menemukan juga asal suara itu berbunyi. Seketika Neni malah dikejutkan dengan suara seperti sebuah batu yang jatuh dari atas pohon. Sontak dia pun melihat ke arah pohon itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak yang tengah duduk sedang mengayunkan kedua kakinya di atas pohon itu. Dengan pakaiannya yang putih lusuh serta kedua matanya melotot dan rambutnya acak-acakan.
Dan ternyata yang sedari tadi menyindan adalah sosok kuntilanak itu. Selama bertahun-tahun Neni hidup di dalam hutan itu, dia baru pertama kali ini melihat sosok kuntilanak. Dan karena syok dia pun akhirnya ambruk pingsan di depan teras rumah. Nyai Gayatri yang ada di dalam rumah mendengar teriakan dari cucunya itu segera bergegas keluar dan betapa terkejutnya beliau ketika melihat Neni sudah terkapar di depan teras rumah. Dok, kamu kenapa, Dok? Karena tidak kuat untuk membawa Neni masuk ke dalam rumah, beliau mencoba membangunkannya di depan teras rumah saat itu juga dengan diolesi minyak supaya Neni dengan cepat sadar dari pingsannya. Setelah dibangunkan, akhirnya beberapa saat kemudian Neni pun akhirnya sadar juga. Alhamdulillah, akhirnya kamu sudah sadar, Dok. Ini diminum dulu. Nyai Gayatri kemudian memberikan segelas air putih yang sudah disiapkan sebelumnya untuk Neni. Dia pun perlahan menegak segelas air putih yang diberikan oleh Nyai Gayatri itu sampai habis. Dan setelah selesai minum, Neni pun sudah merasa lebih lega dan dia pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Kamu tadi kenapa? Kok bisa pingsan, Tondo? Tadi aku lihat di sana ada kuntilanak, Nek. Ucapnya sembari menuju ke arah pohon ringin yang ada di samping rumahnya. Namun Nyai Gayatri hanya terdiam setelah mendengar jawaban dari Neni. Karena beliau tahu kalau Neni dijaga oleh beberapa makhluk halus di dalam tubuhnya. Sehingga dia sekarang yang sudah beranjak dewasa dapat melihat beberapa sosok yang tidak kasat mata. Sudah, kamu mungkin kecapean. Lebih baik kamu masuk kamar dan langsung istirahat tidur saja ya, Dok. Iya, Nek. Singkat cerita, keesokan harinya Neni bersiap-siap untuk bergegas mencari kayu bakar di dalam hutan. Dia berjalan melewati jalan setapak bebatuan di tengah hutan. Pagi itu suara burung berkicau sangat merdu sekali. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di dalam hutan yang dekat dengan sungai yang cukup lebar dengan airnya yang sangat jernih. Neni biasanya suka berdiam diri di tepi sungai sembari menikmati udara segar di dalam hutan. Pagi itu Neni tidak hanya mencari kayu bakar, akan tetapi seperti biasanya dia selalu mencuci baju di sungai tersebut dan setelahnya kemudian mencari kayu bakar. Saat itu tiba-tiba dia melihat seorang pengembala kambing dengan membawa beberapa ekor kambing gembalaannya itu. Pemuda pengembala kambing itu terlihat sangat tampan sekali. Dan saat itu ketika Neni hendak mengambil pakaiannya yang hampir hanyut di sungai, dia pun malah terjatuh tersandung oleh bebatuan. Sontak dia pun berteriak. Untungnya saat itu pemuda pengembala segera menangkap Neni dengan sigap. Akhirnya Neni pun tidak jadi jatuh. Adegan itu begitu sangat romantis seperti di film-film. Mereka pun sejenak saling bertatapan wajahnya. Sesaat kemudian Neni pun tersadar dan dia terperanjat dan langsung melepaskan tubuhnya dari dekapan pria tampan itu. Makasih ya Mas, sudah mau nolongin aku, ucap Neni sambil tersenyum. Iya Mbak, sama-sama, lain kali hati-hati ya, jawabnya dengan balik melembar senyuman. Mbaknya mau ngapain? Itu Mas, saya mau ambil selendang saya yang jatuh. Bentar, biar saya aja yang ambilin. Lalu pria itu beranjak pergi untuk mengambilkan selendang Neni yang terhanyut cukup jauh. Namun untungnya tersangkut di bebatuan. Beberapa saat kemudian dia pun kembali menghampiri Neni sambil membawa selendang itu. Ini Mbak. Makasih ya Mas. Iya Mbak, sama-sama. Pria itu yang merasa terpesona dengan kecantikan Neni, dia mengajak berkenalan dengannya. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Saya Neni Mas. Kalau saya Hardi Mbak. Ya sudah kalau gitu, saya lanjut mau ngembala kambing dulu ya Mbak, nyari rumput. Iya Mas, silakan. Sekali lagi terima kasih ya. Neni saat itu lalu melanjutkan kembali untuk mencuci pakaiannya. Namun dia masih terbayang-bayang dengan wajahnya Hardi yang begitu tampan sekali. Dan dia merasa bertemu dengan pangeran berkuda putih yang datang menolongnya. Dia terlihat senyum-senyum sendirian seperti orang gila karena dia terus memikirkan wajah Hardi. Singkat cerita, setelah mencuci pakaian di sungai dan sudah selesai mencari kayu bakar, dia pun bergegas untuk pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, dia masih tetap menampakkan wajahnya yang masih terus senyum-senyum seperti orang gila, membuat Nek Gayatri yang melihat keheranan. Kamu kenapa, Dok? Kok senyum-senyum sendiri seperti itu? Nek, tahu nggak? Tadi aku ketemu sama laki-laki tampan banget. Dia seorang pengembala kambing, Nek. Namanya Hardi. Terus, kamu suka sama dia? Tanya neneknya. Sepertinya begitu, Nek. Tapi entahlah. Aku mau jemur pakaian dulu aja, Nek. Lalu Neni beranjak dan pergi ke belakang rumah untuk menjemur pakaiannya. Hari berikutnya, Neni pergi lagi ke sungai pada pagi hari untuk mencuci baju lagi dan mencari kayu bakar. Sesampainya di tengah hutan, dia langsung mencari kayu bakar terlebih dahulu. Namun saat dia sedang mencari kayu bakar di semak-semak yang belukar, tiba-tiba saja Neni tersandung akar pohon yang ada di tengah hutan, dan dia pun langsung ambruk tersungkur. Namun sesaat kemudian, Neni dikejutkan dengan uluran tangan yang mengarah ke arahnya. Betapa terkejutnya dirinya saat mendongakkan kepala. Terlihat pemilik tangan tersebut adalah Hardi. Neni pun langsung memberikan uluran tangannya kepada Hardi. Saat itu dia bangkit berdiri dan setelahnya Neni berjalan tertati-tati karena merasa sakit pada kakinya yang tersandung tadi dan ada sedikit luka di kakinya. Kita duduk dulu di sana ya. Itu kaki kamu terluka, kata Hardi. Neni yang malu-malu pun menjawab dengan menganggukkan kepala menjawab perkataan dari Hardi. Mereka lalu duduk di sebuah bebatuan datar yang ukurannya lumayan besar. Sesampainya di bebatuan itu, Neni meluruskan kakinya yang terkilir. Tiba-tiba saja Hardi pamit kepada Neni untuk mencarikan jamuan dari dedaunan yang ada di dalam hutan untuk mengobati lukanya itu. Aku pergi dulu ya, tapi kamu jangan kemana-mana. Tunggu bentar di sini. Emangnya kamu mau kemana? Aku mau nyari obat buat luka kamu. Bentar kok. Baik, Mas. Lalu Hardi pun beranjak pergi mencari dedaunan sebagai obat lukanya Neni. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya dia menemukan juga daun untuk obat lukanya. Sesaat kemudian dia kembali menghampiri Neni yang sudah menunggu di bebatuan dekat sungai. Hardi pun langsung menumbuk dedaunan itu sampai halus. Kemudian setelah halus dia tempelkan pada lukanya Neni. Neni merintih kesakitan karena merasa perih ketika ditempeli tumbukan daun itu. Dan sebentar ya, biar lukamu cepat sembuh, ujar Hardi. Namun tidak hanya memberikan obat luka saja, Hardi juga memijat kaki Neni yang terkilir tadi. Jantung Neni semakin berdebar saat menatap wajah Hardi, karena Neni merasa sudah jatuh cinta kepada Hardi pada pandangan pertama. Apalagi perlakuan yang sangat manis dan perhatian sekali. Akan tetapi bukan hanya Neni saja yang merasakan hal itu. Hardi ternyata juga sudah jatuh cinta kepada Neni saat kemarin mereka pertama kali bertemu. Hardi langsung tertarik dan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Neni. Apalagi dia gadis yang santun dan lemah lembut sehingga membuat hati Hardi terpukau dibuatnya. Sakit ya? Maaf ya, bentar lagi kok udah selesai. Gimana? Masih terasa sakit gak? Sudah mendingan sih, Mas. Gak seperti tadi. Makasih ya, kamu baik banget sama aku. Hardi hanya menjawab dengan melemparkan senyuman manisnya kepada Neni. Kamu mau nyuci pakaian lagi? Iya, Mas, tadinya. Tapi karena kondisi aku kayak gini, jadinya aku mau pulang saja. Gampang nyucinya nanti lain hari aja. Kalau gitu aku anterin kamu ke rumah ya. Takutnya kamu nanti kenapa-napa di jalan. Gak usah, Mas. Kan Mas Hardi mau ngembalain ternak. Aku bisa kok, Mas, jalan sendiri. Udah, gak apa-apa. Itu lagian kambing-kambingnya masih pada makan rumput kok. Mereka jinak, gak akan kemana-mana kok. Ya udah, Mas, kalau begitu. Saat itu akhirnya Hardi pun mengantarkan Neni pulang ke rumahnya. Mereka berjalan kaki bersama menyusuri jalan setapak bebatuan yang ada di tengah hutan. Hardi yang membawakan semua pakaian kotor milik Neni. Saat itu juga karena Neni jatuh, dia jadinya tidak membawa kayu bakarnya ke rumah, padahal tadi dia sudah mengumpulkannya. Di perjalanan itu, mereka saling mengobrol satu sama lain karena Neni jalannya tertati-tati akibat kakinya yang terluka tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Nek Gayatri. Di depan rumah,
Nek Gayatri sedang napeni beras yang banyak kutunya dengan menggunakan tampah atau penampan. Nek Gayatri terkejut melihat kedatangan Neni dengan seorang pria tampan. Apalagi ketika melihat Neni yang sedang berjalan tertati-tati. "Duk, kaki kamu kenapa?" tanya Nek Gayatri cemas. "Gak apa-apa, Nek. Tadi aku tersandung batu karena gak lihat." Lalu Neni pun duduk di bangku yang ada di depan teras rumah, sementara Hardi masih berdiri ditanyai oleh Nek Gayatri. "Maaf, kamu siapa, Nak?" "Saya Hardi, Bu." "Iya, Nek, ini Mas Hardi. Tadi dia yang sudah nolongin aku, Nek." "Oh, makasih ya Nak Hardi. Sudah mau nolongin cucu saya. Silakan duduk dulu. Nenek mau buatin minum." "Gak usah repot-repot kok, Nek." "Gak apa-apa, tunggu bentar ya." Kemudian Hardi pun duduk di samping Neni, sedangkan Nek Gayatri beranjak pergi ke dalam untuk membuatkan minuman. Beberapa saat beliau pun kembali ke depan teras membawakan minuman untuk Neni dan Hardi. "Ini Nak, silakan diminum, seadanya aja ya." "Iya Nek, terima kasih banyak." "Duk, kamu tidak jadi nyuci baju?" "Iya Nek, soalnya kaki aku gak memungkinkan untuk nyuci di sungai." "Ya udah, nanti nenek saja yang nyuci ke sungai." "Gak usah Nek, nanti kalau kaki aku udah sembuh, nanti biar aku cuci sekalian." Dan setelah menenggak teh hangat yang diberikan oleh Nek Gayatri, lalu Hardi pun berpamitan pergi karena dia cemas dengan beberapa kambing gembalaannya. "Maaf ya Nek, saya mau langsung pamit." "Loh, kok cepet banget Nardi?" "Iya Nek, soalnya saya ninggalin kambing gembalaan di dekat sungai." "Oh, ya sudah kalau begitu. Sekali lagi makasih ya Nak. Kamu hati-hati di jalan." "Iya Nek." Tidak lupa Hardi juga berpamitan kepada Neni. Dia pun terlihat salah tingkah gugup kepada Hardi. Singkat cerita, hari demi hari Neni pun akhirnya sudah sembuh kakinya. Dia sudah mulai mencari kayu bakar lagi di hutan dan mencuci baju di sungai. Sore itu Neni mencuci bajunya karena sejak pagi hujan, jadi tidak mungkin dia pergi ke sungai, apalagi dia tidak punya payung. Saat di sungai dari kejauhan, Neni melihat ada Hardi yang datang membawa kambing gembalaannya. Dia pun merasa berdebar jantungnya karena Hardi akan menghampirinya. Sesaat kemudian, Hardi pun duduk di bebatuan sampingnya Neni. Setelah sudah mengikat para kambingnya pada pohon untuk makan rumput. Mas Hardi, mau aku bantuin nyuci nggak?" "Nggak usah Mas." "Yakin?" "Iya Mas, nggak usah." Lalu mereka saling berbincang satu sama lain sambil bercanda permainan air saling ciprat-ciprat. Beberapa saat kemudian, mereka terdiam karena kecapean bercanda bersama. Dan saat itu suasana menjadi hening dan sepi. "Nen, aku mau ngomong sama kamu boleh?" "Mau ngomong apa Mas?" Aku sebenarnya waktu pertama kali ketemu sama kamu, aku suka sama kamu Nen." Seketika Neni merasa seperti jantung terhenti mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Hardi. Di sisi lain, dia sangat senang sekali karena orang yang dicintainya ternyata juga cinta dengannya. Apa Mas?" "Iya Nen, kamu mau gak jalin hubungan sama aku?" "Sebenarnya aku juga jatuh cinta sama kamu Mas. Cuma aku gak mampu untuk ngungkapin perasaanku sendiri." "Jadi kita..." Neni pun menganggukkan kepala sembari melemparkan senyuman kepada Hardi. Dan saat itu mereka pun saling menjalin hubungan. Dan beberapa bulan kemudian setelah mereka saling bersama dan sudah saling mengenal, Hardi yang sudah merasa sudah nyaman berniat untuk menjalin hubungan serius dengan Neni. Dia ingin segera menikahi Neni. Hardi pun datang membawa keluarganya ke rumah Nek Gayatri untuk melamar Neni. Akan tetapi saat itu keluarganya Hardi belum tahu siapa calonnya itu. Mereka itu datang dari desa sebelah. Nek Gayatri dan Neni menyambut dengan ramah kedatangan keluarganya si Hardi.
Dan setelah kedua orang tuanya Hardi tahu kalau Neni ternyata cucu dari Nek Gayatri mantan si dukun, mereka pun tidak menyetujui hal itu. Hardi, kamu mau menikah sama anak kutukan ini? Ibu gak setuju. Iya, Bapak juga gak setuju. Ayo cepat kita pulang. Aku gak mau, Pak, Bu. Aku sudah cinta sama Neni dan kita juga saling mencintai. Aku mau restui hubungan kita berdua. Lagian aku gak percaya dengan apa yang ibu katakan, ucap Hardi membela Neni. Kamu itu ya gak nurut apa yang diucapin oleh ibu. Maaf sebelumnya Pak, Ibu. Mereka kan sudah dewasa, jadi mereka berhak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, timpal Nek Gayatri. Terserah kamu aja lah, pokoknya ibu gak bakal bantu ngurusin nikahan kamu, ucap ibunya Hardi. Lalu kedua orang tuanya Hardi yang sudah kesal pun segera beranjak pergi saja meninggalkan Hardi. Setelah kejadian itu, Hardi tetap kukuh mencoba untuk membujuk kedua orang tuanya agar mendapatkan restunya. Karena Hardi merupakan anak tunggal satu-satunya, mereka pun dengan terpaksa akhirnya merestui hubungannya Hardi dengan si Neni. Cerita pun bersambung. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.